Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiflan Mujab Anwar. NIM saya 2506051110173. Tujuan saya adalah menjelaskan tentang application software tersebut yang ada di subbab ITCS. Dosen pengampunya yaitu Dr. Insinyur Muhammad Amin Haryadi. Pertama, kita akan menjelaskan untuk latar belakangnya. Latar belakangnya, teknologi informasi mengubah cara kerja, belajar, komunikasi, dan bisnis. Application software penting untuk mendukung tugas spesifik pengguna, pengolah kata, email, browser, bisnis, hiburan. Perkembangan terkini, cloud, AI, low-code, no-code, keamanan. Lalu saya akan jelaskan secara rinci perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar cara kerja, belajar, komunikasi, mengolah bisnis. Aplikasi software pengguna untuk menjalankan tugas tertentu seperti pengolah kata, email, browser, hingga aplikasi bisnis hiburan seiring meningkatkan kebutuhan itu menjadi lebih efisien, produktivitas, kemudahan akses itu. Aplikasi software itu terus berkembang dari segi jenis, fungsi, metode pengembangan. Di era digital, era modern ini, perubahan dalam aplikasi seperti adopsi cloud, kecerdasan buatan AI modern, perubahan dalam terus platform low code, no code. Itu seperti kita bisa membuat aplikasi sederhana hanya dengan AI, hanya dengan prompt, terus tinggal copy, paste, sudah selesai, gitu aja. Terus oleh karena itu, mempelajari pengertian jenis, manfaat, dan lain-lain itu sangat penting. Untuk rumus masalah tersebut, apa pengertian aplikasi software, pada jenis-jenisnya, apa fungsi dan manfaat, bagaimana perkembangan aplikasi software tersebut dalam era modern ini. Dan yang saya pelajari di matkul Introduction Science saya itu adalah yang ada di belum ada AI karena PDF-nya emang dibuat di tahun 2016. Tujuan tunggu ada baik, ajan sudah selesai. Tujuan penulisan dari saya buat ini menjelaskan pengertian aplikasi software, menjelaskan jenis-jenisnya, mengetahui fungsi, manfaat, menganalisis perkembangan aplikasi software untuk masa depan nanti. Oke, untuk pengertian application software, program komputer untuk membantu pengguna melakukan tugas spesifik. Berbeda dengan sistem OS, ciri-ciri fokus pada pengguna, interaksi langsung, berbagai bidang bisnis, pendidikan, hiburan, produktivitas, komunikasi. Oke, mari kita jelaskan. Pengertian aplikasi software itu secara umum yaitu adalah program komputer yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas atau aktivitas spesifik, tidak seperti sistem software, sistem aplikasi atau driver gitu. Tugasnya itu mengatur hardware dan menjadi jembatan antara aplikasi dan perangkat tersebut. App itu program untuk melakukan pekerjaan tertentu. App tidak bisa jalan tanpa OS. Oke, siap. Aplikasi software itu berfokus pada fungsi yang langsung dilihat atau digunakan oleh pengguna akhir gitu. Untuk ciri-ciri yaitu melakukan tugas spesifik, berintegrasi langsung dengan pengguna, bisa berbentuk aplikasi bisnis, pendidikan, hiburan, produktivitas, komunikasi, atau dan lain-lain gitu. Terus sejarah dan perkembangan. Nah, secara pengembangan aplikasi software itu awal mula dan evolusinya. Aplikasi software mulai ada sejak komputer mulai digunakan secara lebih luas di institusi dan bisnis. Pertama-tama perangkat lunak dibuat khusus custom untuk satu organisasi hardware tertentu. Pada era awal itu pada tahun 1940 sampai 1950, kondisi komputer ukurannya itu sebesar ruangan gitu, kayak database gitulah. Terus cara kerjanya, pada komputer tersebut, perangkat lunak atau software menyatu dengan hardware tersebut untuk mengganti tugas komputer itu, misal dari menghitung rudal ke menghitung cuaca gitu. Teknisi harus mencabut dan memasang ulang kabel-kabel fisik secara manual pada era perang
kedua itu. Terus sampai era PC pada 1950-an itu muncul revolusi munculnya PC seperti IBM PC atau Apple Macintosh itu. Terus killer app atau aplikasi mendobraknya itu ada Physical Lotus 123 Spreadsheet, itu nenek moyang dari Excel untuk akuntan pastinya. Untuk Word itu ada WordStar. Terus perubahan besarnya itu muncul GUI, Graphic User Interface. Itu Windows membuat aplikasi bisa diklik dengan mouse, tidak perlu ketik kode lagi gitu. Oke, sampailah era sampai sekarang gitu. Oke, itu yang tadi 1950 ya. Terus untuk perkembangan modern ini transisi dari aplikasi desktop ke aplikasi berbasis web atau cloud. Sekarang itu untuk beberapa orang ini ya, aku lihatnya lebih memilih cloud. Mereka coding di app kayak Firebase Studio yang aku lihat dari mockup gitu. Terus kan ada game juga, web, pokok internetnya cepat itu maka bisa digunakan dengan ya begitulah. Terus adanya aplikasi layanan berbasis menyewa atau SaaS itu ada di nah itulah Netflix dan lain-lain itu. Terus integrasi dengan teknologi baru seperti AI, Big Data itu seperti Shopee itu kan ada banyak pengguna, ya pasti menggunakan Big Data tersebut. Terus Internet of Things atau IoT itu software aplikasi bisa mengendalikan hardware dari jauh, kayak kita menggunakan HP Xiaomi bisa menggunakan remote untuk menghidupkan TV tersebut gitu. Terus langsung aja ya ke jenis-jenis aplikasi. Oke, jenis-jenisnya bisa Anda lihat ini ya, contoh-contohnya dari aplikasi produktivitas, aplikasi komunikasi, aplikasi hiburan, multimedia, aplikasi pendidikan, aplikasi bisnis, enterprise, itu ada banyak. Pokoknya ya seperti itu digunakannya. Terus fungsi dan manfaat aplikasi software tersebut yaitu fungsi umumnya itu otomasi tugas, mengotomatisasikan perhitungan, pengolahan data, pembuatan laporan yang berulang-ulang itu pastinya, penyediaan antarmuka pengguna, terus penyimpanan manajemen data kayak drive, terus dan lain-lain gitu ya. Terus analisis visualisasi, kolaborasi juga ada. Manfaat bagi individu ya bisa menyelesaikan tugas sehari-hari lebih cepat, fleksibilitas, hiburan dan kreativitas. Manfaat bagi pendidikan, pembelajaran jarak jauh seperti Google Classroom dan lain-lain gitu. Terus sumber belajar interaktif, penelitian dan monitoring. Manfaat bagi bisnis juga banyak, aplikasi ERP, sistem manajemen inventory itu bisa pengembangan keputusan berbasis data, skalabilitas dan otomasi, terus peningkatan layanan pelanggan, terus dan lain-lain itulah pokoknya. Kesimpulannya karena waktunya sudah hampir habis. Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa aplikasi software itu merupakan komponen penting dalam ekosistem teknologi informasi yang mendukung produktivitas, komunikasi, pendidikan, dan operasi bisnis. Meskipun membawa banyak manfaat, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan, terutama bidang keamanan, interoperabilitas, dan etika pengguna teknologi. Saran untuk daftar pustaka yang saya gunakan itu ada Encyclopedia Britannica, itu untuk saya aplikasi software. Terus untuk Geek4Geeks, apa itu aplikasi software dari era 1 itu yang saya jelaskan tadi, itu Geek4Geeks ada di situ. Terus contoh-contohnya ada di Simply Learn, itu ada juga. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tidak bisa lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, saya lebih banyak membaca lewat ensiklopedia biasa ya.
Saya mau bahas jurnalnya tapi waktunya habis karena maksimal 10 menit saja.